Vaksin COVID-19 Sinovac menjadi angin segar untuk mengakhiri masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait vaksin COVID-19 agar tidak adanya lagi keraguan di tengah masyarakat. Pemirsa, inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa TV Kepri, pada kesempatan Bincang Cerdas episode kali ini kami sudah bersama Bapak Tengku Said Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Sekda Pak Arif Fadilah ini menjadi salah satu yang juga sudah divaksin perdana kemarin ya Pak. Iya. Dalam pencanangan vaksinasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Nah tentunya di tengah masyarakat saat ini Pak masih banyak juga berita simpang siur, juga masih adanya keraguan di tengah masyarakat, baik itu berita dalam negeri dan juga luar negeri karena udah ada vaksinasi di luar negeri juga begitu ya Pak ya. Nah sebelum kita masuk ke inti kita nih agar tidak adanya lagi keraguan di tengah masyarakat nih Pak, kita ingin tahu dulu kemarin vaksin yang diterima di Provinsi Kepri secara keseluruhannya itu kemarin berapa Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah vaksin sudah mulai datang di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden sudah mendistribusikan melalui Satgas Covid pusat untuk seluruh, melalui Kementerian Kesehatan untuk seluruh Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 3 kali. Jadi totalnya kita sudah terima 25.320. Kemudian kemarin tadi hari ini juga sampai 4.280 vial. Jadi berarti kita sudah hampir 30.000 dan nanti kita akan distribusikan. Jadi kemarin sudah distribusikan untuk Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang dan sudah laksanakan vaksin. Alhamdulillah. Oke, ini berarti sudah mulai didistribusikan di setiap kabupaten kota di Provinsi Kepri. Tentunya nih jumlahnya berbeda-beda ya Pak ya? Iya, berbeda jumlahnya sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan. Oke. Tenaga kesehatan. Jadi kita bagi sesuai dengan jumlahnya. Jadi pakai termen distribusinya, termen 1 tadi Batam, Tanjung Pinang dan Bintan, termen 2 untuk Februari ini Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Jadi itu kita laksanakan. Mudah-mudahan target kita di akhir Februari seluruh tenaga kesehatan kita sudah divaksinasi, termasuk seluruh Forkopimda dan tokoh masyarakat di Kepri yang diundang sudah divaksinasi. Oke, berarti penentuannya dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di setiap kabupaten kotanya ya Pak ya. Betul. Nah, Batam, Bintan, Tanjung Pinang sudah nih Pak berarti. Ya. Nah, sisanya Februari nanti ya. Februari. Oke. Nah, itu kenapa dilakukan secara bertahap Pak? Kenapa tidak langsung? Ini memang kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami pemerintah daerah ini Satgas Provinsi Kepulauan Riau, Satgas Provinsi seluruh daerah itu mengikuti arahan kebijakan pusat. Jadi kebijakan pusat membagi 2 termen untuk wilayah Kepri. Termen 1 tadi di Batam, Tanjung Pinang dan Bintan. Termen 2 Februari untuk 4 kabupaten kota tadi Karimun, Lingga, Natuna, Anambas. Jadi semua arahan kebijakan pusat sesuai dengan jumlah vaksinasi yang dikirim. Nah, jadi memang kita sudah terima 3 kali. Jadi hari ini insya Allah cukup untuk mendistribusikan lebih kurang 8.000 untuk wilayah kita yang bakal kita kirim Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Insya Allah. Jadi semuanya sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat. Oke. Nah kemarin pendistribusiannya untuk
Tanjung Pinang dan Bintan mungkin tidak terlalu sulit ya Pak, karena mendaratnya di Pulau Bintan sendiri ya kemarin. Kemudian pendistribusian untuk di luar Pulau Bintan ini bagaimana Pak? Apakah melalui udara ataukah melalui laut? Terima kasih. Jadi memang kita vaksin itu diantar ke ibu kota provinsi sesuai aturan mainnya. Jadi karena vaksin ini kedatangannya harus dijamin security dan keamanannya. Maka itu sesuai arah kebijakan bahwa setiap bergerak bergesernya vaksin itu dikawal oleh TNI Polri. Jadi kawal TNI Polri dan dijaga tingkat kedinginannya itu karena ada suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Maka itu begitu datang diantarkan ke pemerintah, kita punya labor farmasi disimpan, nanti kita juga akan mendistribusikan, hitung juga waktunya. Maka itu kami mengeluarkan dari labor farmasi kita, menghitung jarak tempuh ke ibu kota kabupaten. Jadi alhamdulillah memang untuk Batam, Bintan kita lewat darat, Batam kita lewat Roro nyebrang, Bintan lewat darat, dan Tanjung Pinang. Dan untuk nanti Natuna, Anambas kita akan geser lewat pesawat. Jadi kita harus menghitung betul perjalanannya dari Tanjung Pinang lewat Roro langsung ke Batam, dan nanti kita berharap di Batam sudah langsung ke bandara dan langsung naik pesawat. Itu kita atur melalui Dinas Perhubungan. Untuk Karimun dan Lingga nanti kita atur pakai kapal atau speedboat khusus. Setiap kali mengantar vaksin itu didampingi oleh TNI Polri. Dan kita minta juga penyambutan di ibu kota, kabupaten kota, kepala daerah, sebagaimana kita di sini disambut oleh Pak Gubernur sendiri. Yang pertama, yang kedua kemarin saya sendiri menjemput, dan biasanya juga ada Pak Kapolres dan ada dari Polda. Kemudian dari TNI juga hadir. Kemudian dari Angkatan Udara apalagi Pak Andi, Kolonel Andi. Dan kemudian di daerah juga begitu, Forkopimda. Jadi ini sebagaimana arah kebijakan bahwa vaksin itu terjaga aman, security-nya maupun aman untuk semua masyarakat. Ini barang penting untuk kesehatan rakyat Indonesia. Iya, benar sekali. Berarti tadi di mana suhu yang penting tadi, bila lebih dari 28 berarti bisa terancam rusak ya? 2 sampai 8 derajat. Oh, 2 sampai 8. Ya, ya. Oke, kalau berarti kalau misalnya ada suhunya bisa di atas itu bisa rusak. Bisa tidak sia-sia. Oke, baik. Maka itu kita jaga. Ini vaksin Sinovac ini. Kalau vaksinnya nanti dari luar itu lebih bawah dari itu lagi. Oh, iya. Bisa sampai minus berapa saya lupa, bisa sampai minus 25 atau apa begitu. Nanti sesuai dengan kadar vaksinnya. Jadi maka itu kita mendistribusikan vaksin itu sesuai daerah yang punya box chain-nya, box dinginnya, ruang pendinginnya. Maka itu sudah kita rekap, kita data bahwa semua wilayah kabupaten kota sudah punya tempat box pendinginnya dan sudah punya suhunya. Boxnya bukan hanya box macam peti es, bukan. Tapi ada di situ tertulis itu khusus. Di situ suhunya berapa, 2 sampai 8. Jadi bisa melihat kondisi suhu, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut lagi Pak obrolan kita terkait dengan vaksin COVID-19 saat ini yang sudah mulai didistribusikan, juga sudah mulai disuntikan kepada para tenaga medis di Provinsi Kepulauan Riau tentunya. Tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kita masih bersama Bapak Tengku Said Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau, dan kita tadi sudah berbincang-bincang sedikit bersama Pak Sekda terkait proses pengiriman yang lumayan complicated ya Pak.
di mana suhunya tetap harus terjaga hingga sampai ke tempat tujuan. Dan kemarin ketika pencanangan vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau secara khususnya di kalangan pejabat Provinsi Kepri dan juga unsur FKPD yang divaksinasi serentak kemarin jumlahnya seberapa banyak, Pak? Ya, terima kasih. Jadi vaksin ini pertama sebelum dilaksanakan vaksinasi kita menunggu rekomendasi dari MUI. Sekitar tanggal 12 rekomendasi MUI dan BP POM keluar. Oke. Dengan keluarnya rekomendasi bahwa vaksinasi ini halal. Vaksin ini halal dan BP POM menyatakan boleh untuk dilakukan melaksanakan vaksinasi, penyuntikan seluruh masyarakat. Oke. Untuk itu tanggal 13 diawali dengan Bapak Presiden, pemerintah pusat dan beberapa tokoh yang diundang di istana. Kemudian untuk pemerintah provinsi diarahkan tanggal 14-15. Jadi seluruh provinsi melaksanakan tanggal 14. Kemudian tanggal 15 kita sepakat bahwa kabupaten kota yang sudah menerima vaksin. Jadi tanggal 14 Provinsi Kepri melaksanakan vaksinasi di Rumah Sakit Ahmad Tabib, rumah sakit provinsi kita, Ahmad Tabib. Kita mengundang Forkopimda dan seluruh tokoh seperti dari MUI, dari tokoh-tokoh agama, ada Pak Rudi Chua, ada dari Pendeta juga kita undang. Kemudian dari Ikatan IBI, Ikatan Perawat juga kita undang, dari MUI. Jadi semuanya kita undang untuk bersama, lebih kurang 17 orang. Oke. Alhamdulillah semua dilaksanakan vaksinasi. Saya hadir. Kebetulan Pak Gubernur termasuk indikator tidak bisa ikut vaksin dari persyaratan itu. Jadi saya sendiri mewakili beliau dan diikuti semua Forkopimda. Ada Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Dalan Tamal, Kas Kogab, kemudian dari Korem. Alhamdulillah semua hadir untuk ikut vaksinasi. Oke. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa gubernur kita ya, Pak Gubernur tidak memenuhi persyaratannya ya untuk dapat menerima vaksin. Ini bagaimana Pak mengenai persyaratan ini? Apa saja sebenarnya? Ya, jadi ada persyaratan untuk bisa dilaksanakan vaksinasi. Pertama, belum pernah terkena pandemi COVID. Oke. Jadi diyakinkan dia tidak pernah kena pandemi. Belum pernah positif begitu ya, belum Pak? pernah positif. Gitu. Jadi Pak Gubernur kita kan kemarin pernah kena ya, kena positif. Alumni kata beliau. Alumni ya, alumni COVID. Gitu. Kemudian usianya 18 sampai 59 tahun. Oke. Beliau pun umurnya sudah dekat 60 tahun. Oke. Jadi juga dua-dua terkena gitu. Ya, jadi kemudian tidak ada sakit komorbid ini diabetes atau jantung, ada ginjal dan lainnya. Itu untuk masyarakat silakan coba dicek. Kalau ada itu mungkin tidak usah vaksinasi. Kemudian itu juga termasuk tensi dan lainnya jaga. Jadi maka itu kita sebelum melaksanakan vaksinasi itu ada 4 meja. Meja pertama itu register itu catatan, karena kita yang tercatat untuk diundang vaksinasi ini didata langsung lewat aplikasi Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi contohnya saya diminta untuk vaksin, itu saya harus mencatatkan data saya, nomor NIK KTP saya, nanti tercatat di Kementerian Kesehatan, nanti ada undangan lewat SMS. Oke. Nah, jadi waktu kita melaporkan di meja 1 itu tinggal kita menunjuk nomor undangan yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan. Ya, macam sekarang ini saya sudah terima undangan yang untuk tanggal 28. Yang kedua, saya akan melaksanakan vaksinasi dari SMS dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi itu. Jadi kita dicatat semua, jadi seluruh warga negara Indonesia ini tercatat semuanya yang sudah melaksanakan vaksinasi itu lewat di Kementerian Kesehatan. Nah, jadi itulah dilaporkan di meja 1. Meja 2 nanti kita dicek semua. Apakah kita ini sehat, apakah riwayat kita pernah sakit A, B, C, D, dan lainnya. Meja 3 baru kita divaksinasi. Apabila kita dinyatakan sehat, baru kita laksanakan vaksinasi. Ada juga yang dari laporan kita, tenaga kesehatan kita ini belum ada 3-4 orang yang tidak divaksinasi karena tensinya dan lainnya, akhirnya ditunda jadwalnya. Tanggal
meja 3 kita divaksinasi, meja 4 lapor, nanti baru kita mendapat sertifikat dari pusat, dari Kementerian Kesehatan bahwa kita sudah divaksinasi. Itu, insyaallah semua warga bisa vaksinasi. Ya. Berarti bagi seseorang yang akan divaksin begitu Pak ya, paling tidak kalau misalnya ada satu aja dari persyaratan yang tidak dibolehkan nih, berarti memang nggak boleh sama sekali ya Pak divaksin? Tidak dibolehkan. Oke, Jadi memang kena diyakinkan yang divaksinasi itu warga yang sehat. Betul-betul sehat ya Pak ya? Maka itu dari data kita kan kita punya yang terkena pandemi COVID itu kan lebih kurang 6 ribuan kan, hampir 7 ribu. Jadi 6 ribu itu sudah kita geserkan, catatnya mereka tidak ikut vaksinasi nanti. Oke, baik. Kecuali nanti pada akhir tahun ada kebijakan khusus atau ada vaksin baru yang menyatakan mereka bisa ikut, nah itu lain cerita. Oh iya, benar sekali. Baik, tadi sudah disinggung sedikit nih Pak tentang vaksin yang selanjutnya yang untuk kedua kalinya begitu ya. Kenapa nih sampai harus ada 2 tahapan Pak vaksinasi? Karena memang tingkat kekebalan ini kalau menurut teori itu kita itu vaksin pertama itu kekebalannya itu kalau udah sampai 14 hari itu baru 76%. Jadi nanti kalau ditambah lagi vaksinasi yang kedua jadi baru 99%. Nah, kita kan ingin, ini kan perlu kita ketahui bahwa vaksin ini kan untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus pandemi ya, dari virus COVID ya, virus COVID-19 ini. Jadi untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus COVID-19 ini, maka itu divaksin. Jadi itu apabila kita laksanakan vaksin, berarti menjaga herd immunity, kekebalan tubuh. Jadi kalau kita sudah divaksin, itu kita tetap juga menjaga protokol kesehatan, karena kita baru divaksin, orang lain kan belum. Nanti kalau seluruh warga negara sudah divaksin, itu berarti seluruh warga negara baru sudah kebal. Itu yang perlu kita dorong semua. Jedanya berapa lama tuh Pak dari vaksin pertama ke yang kedua? 14 hari. 14 hari. Iya. Insyaallah. Jadi nanti setiap orang sama ya Pak ya? Harus 2 kali vaksin iya, gitu ya 2 Pak? kali divaksin pasti. Jadi memang sudah dihitung. Dikirim dari pemerintah pusat itu vaksinasi itu dihitung dua kali. Oh begitu. Ya, kalau jumlah kita misalnya 100, vaksinnya pasti dikirim 200. Oke, baik. Baik, itu dia pemirsa, kita sudah mendengar secara langsung ya dari Pak Sekda mengenai tahapan yang harus dilakukan dalam vaksinasi dan sebagainya, dan kita masih akan terus lanjut berbincang-bincang dalam Bincang Cerdas bersama Pak Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kita masih membahas nih mengenai vaksin COVID-19 Sinovac yang sudah masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tentunya bersama Pak Tengku Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau, dan tadi kita juga sudah mendengar bagaimana proses vaksinasi yang harus dilakukan sebanyak 2 kali ya setiap orangnya ya Pak, yang dijeda dalam waktu 14 hari. Nah, Bapak nih selaku orang yang sudah divaksin Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika sudah divaksin? Adakah efek samping atau mungkin sesuatu yang dirasakan pada kesehatan begitu Pak? Ya, terima kasih. Vaksin ini kan memang barang baru. Ya jelas juga pertama mau divaksin pasti rasanya gugup-gugup juga. Iya. Tapi alhamdulillah setelah divaksin rasanya sama saja dengan kita disuntik biasa aja. Diimunisasi, karena kita teringat juga waktu kita kecil-kecil dulu kan ada
imunisasi apa itu? Imunisasi campak, Ya, DBD dan lainnya. macam-macam. Jadi alhamdulillah sama vaksinasi ini. Jadi rasanya tidak ada masalah. Kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya setelah divaksinasi. Maka itu saya rasa semua kita setiap divaksin ini dipantau. Dipantau dari tim klinis namanya, dari beberapa dokter spesialis di dalam itu. Oke. Setiap hari dokter itu mem-WA-kan kita, menanyakan kondisi kita dari pusat, dan dari pusat nanti dilanjutkan dengan tim provinsi bagaimana perkembangan kesehatan kita ditanya. Oke. Jadi kami itu ada namanya grup observasi vaksin setelah divaksinasi. Jadi dan itu seluruhnya nanti seluruh wilayah seluruh warga kita nanti akan dipantau seluruh, dan diminta kabupaten kota juga menyampaikan, dan kita sudah arahkan kabupaten kota untuk membuat grup itu. Oke. Insya Allah tidak ada masalah. Saya lihat dari laporan 17 orang teman-teman juga nampaknya sehat-sehat semua. Oke, berarti nggak ada demam, sakit kepala nggak ada ya Pak ya? Biasa normal lah biasa kan. Oke. Kalau kerja kita kan biasa kerja biasa pun ada juga kita demam Iya, normal kan. Tapi benar-benar. saya insya Allah bukan karena vaksin pun gitu. Tapi memang rasanya memang tidak ada bedanya, biasa saja. Oke, baik. Nah, dari hasil observasi tadi Pak, apakah akan dikirim ke pusat juga nantinya? Iya, kita memang setiap hari laporan ke pusat. Setiap yang sudah divaksin itu dikirim datanya, karena kan datanya kan masing-masing ada nomor tiket. Oh iya. Itu kan data itu kan disesuaikan apakah sudah divaksin belum, atau pada hari itu ada yang tidak hadir atau dia demam. Iya. Dia tidak bisa ikut vaksin pada hari itu demam. Jadi mungkin nanti kapan dia vaksin itu dilaporkan ke pusat, karena memang pusat juga akan memperhitungkan apakah seluruh warga negara Indonesia sudah divaksin. Oke, baik. Nah, vaksin COVID-19 Sinovac ini Pak sudah dijamin oleh pemerintah bahwa aman dan halal. Tadi ya sudah diperiksa oleh MUI juga BPOM ya Pak ya. Nah, ini yang memeriksanya bagian pusat kah atau 2 kali diperiksa oleh bagian daerah juga Pak? Ya, ini kan vaksin ini kan dari pemerintah pusat, dan pemerintah kan membeli vaksin itu di Cina, Sinovac, kemudian ada di Jerman, dan ada juga di Amerika. Kita semua di mana tempat membuat vaksin itu kita beli, dan semuanya dikaji oleh tim ahli-ahli semua ilmu kesehatan. Kalau ditanya kenapa cepat betul, ya namanya dikerjanya skala lebih ramai, lebih cepat, sama dengan membangun sebuah rumah. Kalau rumah itu dibangun siapnya 1 tahun, tapi dikerjakan oleh 2 tukang atau 3 tukang, ini kan dikerjakan oleh 10 tukang, tentu siapnya bisa 1 bulan. Nah, itulah yang cepatnya hasil klinisnya dikerjakan. Jadi diperiksa secara dunia dan tim pusat. Kemudian itu dilapor oleh WHO, disampaikan kepada WHO. Jadi tetap di bawah pengawasan WHO. Jadi pemerintah hanya menerima bentuk vaksinnya saja, vialnya, dan kita tinggal melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Nah, jadi sudah kedatangannya itu sudah dijamin dari pemerintah pusat. Oke, baik, sejauh ini bagaimana nih Pak bentuk usaha dari pihak pemerintah, mungkin secara khususnya pemerintah Provinsi Kepri ini dalam meyakinkan masyarakat tentang vaksin COVID-19 ini Pak? Terima kasih. Sesuai arahan kan dari pemerintah pusat itu menugaskan Keminfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian kita dilanjutkan Dinas Kominfo kita dan seluruh media, humas dan seluruh instansi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam intinya bahwa vaksin itu sudah mendapat rekomendasi dari MUI, sudah mendapat rekomendasi dari BPOM, dan sudah dimulai vaksinasinya tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita. Jadi saya rasa tidak ada yang diragukan lagi. Tidak ada diragukan lagi bahwa vaksinasi itu dijamin halal dan aman. Oke, baik. Nah, mungkin kita secara di masyarakat umum ya Pak, mungkin ada yang mungkin masyarakat yang masih merasa ragu, namun ada juga nih yang yakin dan ingin divaksin dengan vaksin COVID-19 ini. Apa yang harus dilakukan nih Pak untuk dapat menerimanya? Ya, kita memang pertama tugas kita diminta untuk memberikan sosialisasi. Kami sudah melakukan beberapa kali Zoom meeting dengan pemerintah pusat di bawah pimpinan Bapak Mendagri, Menteri Kesehatan dan Satgas Covid, Pak Doni, Legend Doni, meminta semua pemerintah daerah untuk mensosialisasikan vaksin.
mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai RT RW bahwa vaksin itu sudah ada dan diminta masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi. Dalam pelaksanaannya kita kan memakai 6 tahap ini vaksinasi ini. Jadi bahwa pertama tenaga kesehatan dulu, kemudian nanti baru TNI, Polri, baru pelayan publik nih, pelayan masyarakat dinas-dinas yang melayani publik, misalnya perizinan dan lainnya. Kemudian seluruh aparatur ASN, kemudian ASN pusat dan seluruhnya. Kemudian baru masyarakat kita laksanakan vaksin. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi insya Allah pada bulan April atau Mei itu untuk giliran masyarakat umum kita laksanakan vaksinasi. Jadi jumlahnya nanti sekarang kan yang dikirim kan terbatas nih, tidak begitu banyak. Nanti pada bulan Maret, April ini nanti akan makin banyak jumlah vaksin itu akan datang ke kita. Baik, masih akan dikirimkan lagi ya Pak? Terus setiap bulan dikirim terus, bahkan bisa saja setiap minggu. Oke, baik. Nah, kita ingin tahu nih Pak, arahan dari Bapak atau imbauan nih dari Bapak untuk masyarakat agar dapat tidak perlu lagi adanya keraguan dan percaya dengan vaksin COVID-19 Sinovac ini Pak. Iya, terima kasih. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, kan pemerintah itu kan sudah menjaga kesehatan rakyatnya. Vaksin diberikan pemerintah itu kan pasti tujuannya untuk membuat rakyat itu sehat. Betul. Jadi pemerintah itu ingin supaya negeri ini, kan vaksin ini mendunia, seluruh pandemi ini kan COVID ini kan terkena itu mendunia. Hampir 213 negara yang kena COVID-19 ini. Dan negara, semua pemimpin negara pasti berusaha ingin bagaimana rakyatnya sehat. Begitu juga dengan Bapak Presiden kita, ingin membuat rakyatnya sehat. Jadi pemerintah itu memikirkan lebih awal. Jadi hadirnya vaksin ini ingin membuat rakyat kita sehat. Maka itu rakyat tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, karena pasti pemerintah menjaga supaya rakyat kita sehat. Jadi marilah kita ikut vaksinasi, masyarakat tidak usah ragu, karena kita juga dari dulu kecil-kecil pun juga pernah divaksin. Karena apabila kita sudah divaksin, insya Allah kita akan kebal, herd immunity itu, kekebalan tubuh. Jadi insya Allah, karena kita kan ingin sekolah dibuka kembali, ekonomi bisa berjalan, bekerja sebagaimana diharapkan. Ini kita harapkan di tahun 2022 baru bisa itu diharapkan sebagaimana semuanya, apabila paling tidak 80% rakyat wilayah kita ini sudah tervaksinasi. Itu kita harapkan. Maka kita kan ingin cepat rakyat sehat, ekonomi kuat, itu yang kita inginkan. Oke, itu dia harapan Bapak ya Pak ya? Insya Allah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Tengku Sairil Fadila selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau sudah bersama kami di Bincang Cerdas, sudah berbagi informasi dan meyakinkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau secara khususnya ya untuk tidak perlu ragu lagi dengan vaksin COVID-19 Sinovac ini. Baik, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nurul Baiti Saputri bersama kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info-info terkini di berbagai belahan dunia
Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.